Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiatus Salimah, NPM 20110303334 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas G semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tanggapan saya mengenai materi penataan dan infrastruktur yang ideal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh dosen Yogi Kurnia MSI. Dari materi yang telah dipelajari, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk mendapatkan suatu kota yang layak dan berkelanjutan, maka dibutuhkan tata kelola perkotaan yang baik. Nah, salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan yaitu infrastruktur and service management atau infrastruktur dan pengelolaan pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kota. Karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Adapun tujuan dari penataan ruang, yaitu sebagai berikut. Dari tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wilayah Nusantara dan keamanan nasional. Manfaat infrastruktur bagi suatu kota adalah untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di Indonesia juga terdapat tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Yang pertama itu ada masalah pembebasan lahan, dan yang kedua ada persiapan perencanaan dan persiapan proyek, dan yang ketiga masalah biaya. Jika infrastruktur kurang harmonis dengan siklus alam, misalnya saat hujan, maka air yang mengalir tidak dapat langsung terserap oleh tanah, karena sebelumnya tidak dipertimbangkan bagaimana drainase-nya. Air yang tidak terserap ini akan menimbulkan banjir. Menurut saya, dampak yang akan ditimbulkan akibat tata kelola dan penataan ruang yang dilakukan secara tidak bijak adalah akan membuka peluang-peluang penyimpangan fungsi yang efektif dan efisien. Pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya ruang tersier yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumber daya alam, dan dampak sosial lainnya yang merugikan masyarakat. Intinya banyak hal negatif yang akan ditimbulkan. Contohnya seperti banjir dan longsor, yaitu bencana alam. Infrastruktur dapat disebut berkembang apabila infrastruktur tersebut dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian tanggapan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.